Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Ayat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Salasatul Usul atau Al-Usulul Salasah dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih di pernyataan penulis, wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Jadi konsekuensi atau kewajiban kita sebagai muslim adalah mentaati Rasulullah SAW yang diutus kepada seluruh umat, ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatinya pasti dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya pasti dia masuk neraka. Dan ini sebagaimana Rasul yang telah diutus kepada umat terdahulu, seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun. Kemudian kita masih di penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Setelah beliau membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan seperti itulah kami jadikan kalian umat wasata, yang pertengahan. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi 'alan nas, kepada seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad 'alaikum, atas kalian, syahida, menjadi saksi. Ya. Jadi kita ini umat Muhammad adalah saksi bagi umat terdahulu, dan Rasulullah sebagai saksi atau yang menyaksikan kita, menyaksikan amalan-amalan kita untuk membimbing amalan-amalan kita semua. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fahadhil ummatu, yang itu benar? Fahadhil ummatu tashhadu 'alal umamis sabiqah yaumal qiyamah. Maka umat ini, ya, maka umat ini tashhadu, bersaksi, 'alal umamis sabiqah, terhadap umat-umat terdahulu, ya. Umat ini bersaksi terhadap umat-umat terdahulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Umat ini bersaksi 'alal umamis sabiqati yaumal qiyamati, bersaksi terhadap umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Anna rusulaha, bahwasanya sesungguhnya rasul-rasul mereka, ini kembali kepada umat terdahulu, bahwasanya rasul-rasul, para rasul umat terdahulu, ya, balaghatha risalatillah, balaghatha, mereka para rasul telah menyampaikan, balaghat menyampaikan, ya, balaghatha, mereka para rasul balaghat telah menyampaikan ha, kepada umat, risalatillah, risalah Allah, ya. Ini persaksian umat ini, ya, bersaksi bahwasanya para rasul itu sudah menyampaikan apa? Risalah,
yang dibawa oleh para rasul. Baik. Bima yajidunahu, dengan perkara atau sebab perkara, sebab hal yajidunahu yang mereka dapati, ya, yajidu, wajada, yajidu, mendapati. Karena perkara yang telah mereka dapati min kitabillahi azza wa jalla, dari kitab Allah azza wa jalla. Ya. Kita ulangi. Jadi kita umat Nabi Muhammad nanti bersaksi, ya, menjadi saksi bahwasanya para rasul sudah menyampaikan risalah. Pada hari kiamat kita bersaksi seperti itu. Karena apa yang mereka dapatkan dari kitab Allah azza wa jalla, ya, di dalam Al-Qur'an. Li'anna Allah, karena Allah qassa alaina, mengkisahkan kepada kita, ya, karena sesungguhnya Allah telah mengkisahkan kepada kita naba'al umamis sabiqati, berita umat-umat terdahulu. Naba'al umamis sabiqati, berita umat-umat terdahulu, ya, dikisahkan, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Warusula, dan begitu juga para rasul dikisahkan di dalam Al-Qur'an, ya, walaupun tidak semuanya. Sebagian para rasul dikisahkan, diceritakan di dalam Al-Qur'an dan kita baca, bagi yang baca, ya, bagi yang paham artinya. Kalau nggak paham ya cuma baca aja. Wa maqaluhu li umamihim, dan apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan oleh para rasul li umamihim, kepada umat mereka. Dan apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan oleh para rasul kepada umat mereka. Qadarullah, ini ada suara-suara yang mengganggu, ya. Dimaklumi karena tetangganya belum paham, ya. Ya, perhatikan. Apa kesimpulannya? Yes. Titik-titik umat saksi. Hah? Kita nanti menjadi saksi bagi umat terdahulu, ya, bahwasanya para rasul itu sudah menyampaikan risalah, ya. Kita lanjutkan. Kullu hadza arafnahu min kitabillahi azza wa jalla. Kullu hadza, semua ini, arafnahu, kita mengetahuinya, min, dari mana? Kitabillahi azza wa jalla, dari Al-Qur'an, dari kitab Allah, ya. Baik, kita mengetahuinya dari kitab Allah azza wa jalla. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak mendatanginya kepada Al-Qur'an al-batilu, kebatilan, ya. Sama sekali di dalam Al-Quran itu tidak ada kebatilan, tidak ada pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau misalkan ini kok kontradiksi, kenapa? Itu karena ilmu kita belum sampai, ya, pengetahuan kita belum sampai. Mungkin hanya sebatas baca terjemah, akhirnya salah paham, padahal tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini perlunya membaca apa? Tafsir para ulama, ya. Tidak terdapat kebatilan padanya, baik dari arah depan wala min khalfi, dan tidak pula dari arah belakang. Tanzilu min hakimin hamid, yang turun
ya dari Allah yang maha hikmah, hamid, yang maha terpuji. Ya. Kemudian mafhum? Perhatikan ini, Al-Quran turun dari Allah yang maha hakim, maha hikmah. Semua kisah, semua aturan yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat banyak hikmah. Ya, baik hikmah tersebut sudah kita ketahui atau dikabarkan oleh Allah, ataupun yang tidak dikabarkan oleh Allah, hikmahnya apa? Yang jelas semua yang ada di dalam Al-Quran penuh dengan hikmah. Ya. Kemudian Iqra Hisham, nah, biar nggak ngantuk. Wa yakunur rasulu sallallahu alaihi ya ummata Muhammadin hahihu indallahi apa? Aqama wabalawakum ar-risalata. Baik. Wa yakunur rasulu, dan yakunu jadilah ar-rasul, rasul tersebut. Siapa yang dimaksud ar-rasul di sini? Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam ayat wa yakunar rasulu, ar-rasul di sini yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, atas kalian. Ya. Wahai umat Muhammad, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, syahidan, rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan sebagai saksi, ya, atas kalian. Nanti Rasulullah bersaksi, saya sudah sampaikan kepada mereka semua risalah mukjizat sudah disampaikan, jadi nggak ada alasan, ya, saya belum tahu. Tidak ada alasan. Al-Quran sudah sempurna. Ya. Begitu juga hadis Nabi SAW sudah dicatat oleh para ulama. Ya. Bahkan zaman sekarang sangat mudah dijumpai ayat hadis. Ya, 1 menit. Kadang udah berapa tuh ayat hadis bermunculan di share, ya. Yashhadu alaikum indallahi annahu aqama alaikumul hujjah. Dia bersaksi, Nabi kita bersaksi alaikum kepada kita, atas kita, indallah, di hadapan Allah, annahu, bahwasanya dia aqama, telah menegakkan, alaikum al-hujjata, menegakkan, alaikum atas kalian, kepada kalian al-hujjah, ya. Hujjah ini sudah sampai, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa balaghakumur risalata. Kenapa risalata? Sebagai apa? Maf'ul, ya. Ar-risalata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Dan sungguh dia telah menyampaikan kepada kalian ar-risalah, risalah ini. Wa nasahakum fillah, dan dia telah menasihati kalian fillah, karena Allah, ya. Ini Rasul itu menasihati kita, memberikan ilmu kepada kita karena Allah. Fala hujjata li ahadin yaumal qiyamah, maka tidak ada hujjah atau tidak ada alasan
bisa juga ya. Li'ahadin, untuk seorang pun yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, nggak ada alasan lagi, nggak ada hujjah. Kita nggak punya argumen di hadapan Allah pada hari kiamat. Bi an yaqul, dengan mengatakan, bi an yaqul, dengan dia mengatakan, ma balagoni syai', tidak ada yang sampai kepadaku sesuatu apapun. Ya Allah, nggak ada berita, nggak ada risalah, nggak ada yang nasihati saya. Nggak bisa seperti itu nanti pada hari kiamat. Ya, majani min nadhir, tidak ada yang datang. Ya, atau terjemah bebasnya, terjemah apa adanya, ma, tidak ada, ja'ani, datang kepadaku, min nadhir, dari pemberi peringatan. Tidak ada orang yang memperingati saya. Ini tidak ada orang yang mengatakan demikian nanti pada hari kiamat. Hattal kuffaru ya'tarifuna indama yalquna atau yulquna finnar. Sampai-sampai orang kafir, perhatikan ini. Sampai-sampai orang kafir ya'tarifun, mereka mengakui apa Gu? Orang kafir mereka mengakui indama, ketika yulquna finar, ketika mereka dilempar ke dalam neraka. Perhatikan, orang-orang kafir nanti mengakui, ya, ketika mereka dilempar ke neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullama, artinya apa? Ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap atau ketika setiap dilemparkan sekelompok, fiha ini ke dalam neraka, faujung, sekelompok orang-orang kafir, sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka, khazanatuha, para juru kunci atau penjaga neraka. Penjaga neraka ini tanya kepada orang-orang kafir, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya, qalu, mereka menjawab, bala, tentu. Qad ja'ana, telah datang kepada kami nadhir, yang memberi peringatan. Fakadzabana, maka kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum, tidaklah kalian, illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Ini ya, ini orang kafir dulu ketika di dunia. Datang Nabi, datang Rasul, mereka katakan, oh bohong kamu, dusta kamu, ya kamu sesat. Illa fi dhalalin kabir, ini pernyataan orang kafir kepada para Rasul, kalian ini sesat. Ya, mirip perkataan ini ya. Sudah datang ayat hadis disampaikan, oh ini aliran sesat, gak sama dengan nenek moyang, dengan tradisi. Gitu ya, mirip dengan pernyataan orang-orang kafir. Yaquluna lirrusul, mereka berkata kepada para rasul, antum fi dhalal. Ini orang kafir bilang kepada para rasul apa? Antum fi dhalal, kalian ini dalam kesesatan. Ya, sudah jelas ini nenek moyang tradisinya seperti ini. Ya, tapi kalian kok beda sendiri. Fahum yukadzibuna ar-rusula wa yudillunahum adalla yudillu wa yudlilunahum. Mereka orang-orang kafir yukadzibuna ar-rusul, mendustakan para
para rasul dan menyesatkan para rasul. Coba bayangkan. Ya, yarhamukum. Rasul disesatkan, kamu sesat. Ya. Ini karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Ya. Coba pinjam bukunya. Beda halaman. Sampai mana ini? Mana-mana sekarang? Oh, sampai sini. Sejauh ke sini. Amru firan wa qama fa akhadnahu akhla wa bila sebentar fir barazakh. Sampai sini aja. Ya, Syam. Baik. Ya, beberapa alinea lagi, baris lagi. Hadhil hikmatu. Ini adalah hikmah fi irsalir rusul. Ini adalah hikmah dalam pengutusan para rasul. Ya. Ini adalah hikmah dalam pengutusan para rasul. Apa hikmahnya? Itu di depan hikmahnya apa? Iqamatul hujjati 'alal ibad. Tegaknya hujjah atas semua hamba. Perhatikan. Tegaknya hujjah atas semua hamba. Wa hidayatu man aradallahu hidayah tahi hidayatahu hidayatihi hidayah tuha. Wa hidayatu man aradallahu hidayah tahu. Ya, kemudian hikmah yang lain apa? Hidayah, petunjuk, memberikan petunjuk kepada orang aroda yang Allah inginkan. Aroda yang Allah inginkan. Wa hidayatu man aradallahu, dan memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan hidayahnya. Paham? Jadi Allah menyampaikan hujjah risalah itu untuk menegakkan hujjah dan juga untuk memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan hidayah. Nah, ar-rusulu yahdillahu bihim man yasha. Para rasul, perhatikan, yahdillahu, Allah memberikan hidayah bihim, karena sebab para rasul, bihim, karena sebab para rasul, man yasha'u, kepada orang yang Allah inginkan. Perhatikan. Dengan kata lain, ringkasnya, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki karena sebab para rasul. Ini artinya apa? Hidayah itu ada sebabnya. Ya. Sebabnya ya diutus para rasul. Sebabnya kita sambut, kita pelajari hidayah tersebut. Ya. Tidak diam aja, nggak belajar, ya, tapak di gua semedi supaya dapat wangsit. Iya, dapat wangsit. Wangsit dari mana? Setan. Bukan hidayah itu mah, ya. Hidayah ila jahannam. Kemudian wa yuqimul hujjah, dan juga menegakkan hujjah ala man anada, kepada orang yang anad, apa? Membangkang. Menegakkan hujjah kepada orang yang membangkang, wajahada wa kafara, membangkang, wajahada, mengingkari, kafara, menutup diri, orang kafir. Baik. Ya, baru jam 8.28. Sabar sebentar, sedikit lagi.
Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasulan di sini yang dimaksud ar-rasul huwa Musa alaihi salatu wassalam. Rasul yang dimaksud dalam ayat rasulan adalah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Wa Fir'aun, dan Fir'aun di sini adalah huwal malikul jabbar. Raja al-jabbar yang apa? Jabbar itu diktator ya. Jabbar. Jadi antara artinya diktator apa yang suka maksa gitu. Tuh. Dia adalah raja yang kejam, diktator fi Misra, di negeri Mesir. Ya. Alladzi idda'a ar-rububiyyata. Yang mendakwakan, mengaku ya, ngaku-ngaku ar-rububiyah. Punya sifat rububiyah. Ar-rububiyah itu sifat ketuhanan ya. Bisa menciptakan, bisa mengatur, ini rububiyah. Dia ngaku-ngaku punya sifat rububiyah, bisa menghidupkan dan mematikan. Ini Fir'aun. Wa Fir'aun, dan Fir'aun ini laqab ya, bukan nama ya. Wa Fir'aun huwa laqabun, dia adalah laqab likulli man malaka Misra. Merupakan laqab atau gelar bagi orang yang malaka Misra, menguasai Mesir atau raja Mesir gitu ya. Jadi ketika itu orang yang menjadi raja di negeri Mesir disebut Fir'aun. Yuqalu lahu Fir'aun, dia dikatakan Fir'aun. Ya. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah huna. Al-muradu, yang dimaksud bihi dengannya huna di sini Fir'aun alladzi, yang idda'a rububiyah, yang mengaku rububiyah, menganggap dirinya punya sifat rububiyah ya. Dia berkata faqal ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini kata Fir'aun, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. An-Nazi'at ayat 24. Fa'asa Fir'aunur Rasul, maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut. Ya. Ar-Rasul di sini maksudnya huwa Musa. Fir'aun maksiat kepada Musa, membangkang ya. Kafara bihi, dia mengingkari kepada Musa. Kafara bihi Fir'aun, Fir'aun mengingkari kepadamu Musa, kama sebagaimana qasallahu fi kitabih, sebagaimana Allah kisahkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Majara, apa yang terjadi baina Musa wa Fir'aun, antara Musa dan Fir'aun ya. Baik. Dan ini kisahnya Nabi Musa paling banyak ya di dalam Al-Quran. Wa man taha ilaihi amru Fir'auna wa qaumihi, dan akhir wa man taha, dan apa intaha akhir ilaihi kepadanya amru Fir'aun, urusan Fir'aun dan kaumnya. Allah kisahkan apa yang terjadi antara Musa dan Fir'aun, dan akhir dari apa kehidupan Fir'aun dan kaumnya, ditenggelamkan oleh Allah di lautan ya. Baik. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lautan dibelah menjadi berapa jalan?
12 jalan ya. Gimana ayatnya? Al-Baqarah. فانفجرت منه 12 عينا. Terus? Hah? Apa? Oh, itu beda lagi. Tip. Jadi 12 jalan untuk masing-masing itu ya, qabilah. Ba'at yang tadinya lautan menjadi kering. Nah, diberikan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Namun fa'akhadnahu, karena Fir'aun ini bermaksiat, membangkang, menolak risalah Nabi Musa, maka fa'akhadnahu, kami mengambilnya. Maksudnya di sini menyiksanya, menghukumnya. Akhadna Fir'auna bil 'uqubah, kami mengambil Fir'aun dengan hukuman, artinya menghukum Fir'aun ya. Wa huwa anallaha, bahwasanya Allah agraqahu, menenggelamkannya ya, huwa menenggelamkan Fir'aun, wa qaumahu dan kaumnya, fil bahri, di lautan. Nah, kemudian tsumma adkhalahumun nar, kami masukkan mereka ke dalam neraka ya. Mim adalah sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Nuh ayat 25, mimma khati'atuhum, dikarenakan kesalahan mereka, ugriku, kami mereka ditenggelamkan, faudkhilun nara, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fasara fin nari fil barzakh, maka mereka ya, dia Fir'aun finnar, di neraka, fil barzakh, di alam barzakh. Di alam barzakh sudah dimasukkan ke dalam api neraka ya. Allah Ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, mereka dimasukkan ke dalam neraka ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Ini keadaan Fir'aun dan kaumnya, dimasukkan ke dalam neraka pagi dan petang. Hadza fil barzakh qabla al-akhirati, ini di alam barzakh sebelum di akhirat ya. Nah, yu'raduna 'alan nar, mereka dimasukkan ke dalam neraka sabahan wa masaan, pagi dan petang, ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Kira-kira sudah berapa ribu tahun Fir'aun? Kita Hijriah baru 1444. Ini sebelum Hijriah ya? Itu sebelum Masehi. Alhamdulillah, ini siksaan yang sangat berat ya. Di alam barzakh sampai hari kiamat sudah menderita. Wa hadza dalilun ala azabil qabri, ini menunjukkan adanya azab kubur. Ini perhatikan, azab kubur itu ada. Nah, ini perlu kita yakini, karena ada sebagian orang yang menisbatkan Islam ya, nggak yakin adanya ada azab kubur ya. Mereka katanya hanya berdalil dengan Al-Quran, padahal Al-Quran mengisahkan, menjelaskan adanya azab kubur. Nah, waliyadzubillah, wa hadza dalilun ala azabil qabr, ini menunjukkan atas adanya azab kubur. Waliyadzubillah, perlindungan hanya kepada Allah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan pada hari ya, tegaknya hari kiamat, adkhilu, masukkanlah oleh kalian, ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, tentu saja Fir'aunnya juga, asyaddal azab, kepada siksa yang lebih dahsyat ya. Di alam barzakh sudah dimasukkan ke dalam api neraka, nanti pada hari kiamat lebih dahsyat lagi siksanya. Surat Ghafir ayat 46.
Taib, masih ada beberapa penjelasan dari Syekh. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dihindarkan dari jalan-jalan syaitan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Al-afwa minkum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.